warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 105327 Badarian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk pembahasan pembelajaran mendalam yang sudah kami laksanakan selama 5 hari kemarin. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, dan setelah itu kita lanjutkan dengan lagu Mars dari Sabang. Silakan Bapak Ibu. Buat kita semua, memang yang kesempatan pada hari ini kita mengadakan pembahasan pembelajaran mendalam. Seperti kita ketahui, sekarang kurikulum kita sudah berubah menjadi pembelajaran mendalam. Berarti bukan berarti semuanya dirubah, tapi tetap kita beracu ke kurikulum merdeka. Merdeka. Nah, jadi yang dirubah itu bukan semuanya. Ini pembelajaran mendalam, kita lebih mendalamkan lagi. Kalau dulu itu kita berfokus kepada memuliakan siswa ya. Memuliakan siswa. Kalau sekarang kita lebih ke berfokus kepada bukan karakter sih. Kurikuler siswa. Jadi sebelum itu kita memasuki tentang pembelajaran mendalam, lebih kita berfokus sekarang ke pembukaannya visi, misi, dan tujuan sekolah. Apa itu visi? Visi adalah gambaran ideal masa depan suatu pendidikan. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai. Menjelaskan kepada Bapak Ibu sedikit mengenai pola pikir bertumbuh yang disebut dengan growth mindset. Pola pikir adalah segalanya. Jadi cara kerjanya, pola pikir melahirkan tindakan, kemudian hasil. Pola pikir, tindakan, hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu jenis pola pikir. Fixed mindset atau pola pikir tetap. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Ini menurut orang-orang yang memiliki pola pikir PPT atau fixed mindset. Sedangkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, mereka yakin bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nampak ya perbedaannya ya Bapak Ibu, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Lanjut. What is a fixed mindset? Apakah fixed mindset itu atau pola pikir tetap itu? Jadi di sini apa yang kita lihat Bapak Ibu? Gembok. Hah? Gembok. Ya, gembok. Di sini apa kira-kira pendapat Bapak Ibu
mengenai pola pikir tetap ini. Jadi di situ di pikirannya itu ada gembok ya di otaknya itu. Ya kan, ini kan udah siang. Ibu Bunda, bagaimana menurut Ibu mengenai gambar tersebut? Menurut saya fixed mindset ini seperti penata gambar itu kan ada gembok sama otak ya, otak sebagai pusat pikiran. Berarti dalam fixed mindset ini pikirannya itu udah tergembok, terkunci dia. Dia berpikir bahwa sesuatu seperti pintaran itu nggak bisa berubah. Itu seperti sudah bawaan lahir gitu. Jadi orang yang berpikir seperti ini tidak akan ada kemajuan karena dia tetap fix, tetap menganggap bahwa kelebihan pintaran keterampilan itu ya udah dimiliki dan lahir gitu, nggak bisa diubah dengan apapun gitu. Itu saya seperti itu. Terima kasih Bu Indah, bisa kita beri aplaus untuk Bu Indah, Ibu Esti dan Pak Polkat serta Ibu Rabia. Terima kasih pendapatnya. Jadi untuk mengaplikasikan pembelajaran deep learning di dalam kelas ini kita sangat membutuhkan pola pikir yang bertumbuh demi kelancaran kita dalam melaksanakan pembelajaran deep learning yang akan kita laksanakan di kelas masing-masing nanti. Bapak Ibu, saya ada link, saya bagikan di grup kita, di grup UPT. Saya minta Bapak Ibu untuk membuka linknya, oke, dari kirim muncul. Saya mohon Bapak Ibu ketersediaannya untuk membuka linknya dan menjawab beberapa soal yang ada di dalamnya, Bapak Ibu. Kemudian disubmit. Setelah selesai dijawab, disubmit. Selesai disubmit, mohon di screenshot, ya Bapak Ibu. Mohon di screenshot dan kirimkan kembali ke grup UPT kita, ya. Bisa dimulai, bisa terbuka linknya. Bisa Bu? Oke, silakan dijawab. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Iya. Coba dulu tepuk semangat bisa? Beda-beda semangatnya Bu. Iya. Kalau ini tepuk semangatnya itu tepuk cinta aja ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, kalau gitu ya kan. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Cikarani Putri Sanjaya. Mungkin semuanya sudah kenal ya. Jadi pada hari ini kami bertiga itu melakukan pengimbasan dari pembelajaran mendalam yang sudah kami dapatkan selama 5 hari diklat ya pelatihan. Jadi tadi kepala sekolah sudah menyampaikan visi misi sekolah, kemudian Ibu Masika sudah menyampaikan tentang growth mindset. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang pembelajaran mendalam. Jadi memang kenapa disampaikan terlebih dahulu tentang growth mindset, karena memang untuk mengaplikasikan pembelajaran mendalam itu kita sebagai guru harus memiliki growth mindset terlebih dahulu sehingga bisa mengaplikasikan pembelajaran mendalam dalam aktivitas keseharian kita. Baik, jadi seperti yang dibilang kepala sekolah sebelumnya, bahwasanya pembelajaran mendalam ini hal yang baru bagi sekolah kita, ya kan? Tidak hanya sekolah kita, tapi semua sekolah di Indonesia. Karena sebelumnya kita tahunya itu pembelajaran kurikulum kita itu apa namanya? Kurikulum Merdeka. Tapi ini pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru. Kurikulumnya masih tetap kurikulum Merdeka, tapi ini metode pembelajarannya. Kalau di kurikulum Merdeka sebelumnya itu kita tahunya itu pembelajaran apa? Berdiferensiasi, benar. Jadi pada umur sebelumnya itu kita memakai pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat, bakat, dan masih sudah ada 3 ya, minat, bakat, dan cara belajar siswa.
Minat bakat dan daya belajar siswa. Oke? Jadi kalau di pembelajaran mendalam ini apa sih? Apa nih yang dalam? Nah, jadi kalau kita belajar pembelajaran mendalam ini pengertiannya yaitu pendekatan. Jadi bukan kurikulum baru ya, pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini fokusnya adalah memuliakan peserta didik kita. Kemudian yang ditekankan lagi adalah proses pembelajarannya, bukan pada hasil pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini ada kerangka pembelajarannya, yaitu 8334. Oke, siapa yang udah pernah dengar ini 8334 ini apa sih? Angka apa sih ini? Ada yang tahu? 8334 ini apa sih? Oke, jadi akan saya jelaskan 8334 ini. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu kita harus ingat 8334 ini. Apa yang 8? Apa yang 3? Apa yang 3? Kemudian ada apa yang 4? Jadi untuk yang pertama, pembelajaran mendalam. Jadi tujuan pembelajaran kita ini sekarang, guru-guru ini dituntut untuk pembelajaran mendalam, bisa mengajarkan kepada murid tentang pembelajaran mendalam. Jadi untuk apa pembelajaran mendalam ini dibuat? Untuk mencapai yang namanya 8 dimensi profil pelajar, profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini, maka pembelajarannya itu harus BBM, bukan bahan bakar minyak ya, bahan bakar minyak, tapi apa? BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian untuk memperoleh pembelajaran BBM tadi, nah ini prinsipnya tadi itu BBM, maka selama belajar itu harus mengaplikasikan ini 3M, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi ketika guru sudah memahami, maka dia akan mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, kemudian merefleksikannya. Nah hasil refleksinya ini nanti maka akan dia mulai memahami kembali. Jadi ini seperti siklus. Nah yang terakhir itu ada untuk menunjang pembelajaran mendalam, maka ada 4 kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama itu adalah kita praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Pas? Pas. Oke. Oh iya. Silakan. Kan ada, saya juga tadi bilang katanya tidak perlu dibutuhkan untuk pembelajaran ini kan, skillnya ini maksudnya tidak perlu itu bagaimana? Apakah dalam itu kan tidak perlu dibutuhkan? Tadi ada dari slide yang saya baca, tadi juga sebutkan tadi kan, bagian apa tadi? Apakah maksud dari tidak perlu dibutuhkan itu kalau kita misalnya perlu aja, itu kan ada tahap-tahapnya ya kan, ya, dari 1 sampai dari pembuka sampai penutup. Apakah yang dimaksud ketika kita membuat kegiatan dalam belajar itu, kita misalnya yang pertama kedua, kemudian yang ketiga, yang kedua dijalankan apakah seperti itu atau yang gimana maksudnya tidak perlukan itu? Penerapan prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah maupun simultan dan tidak harus benar. Maksudnya bukan harus dia pertama itu berkesadaran dulu, baru bermakna dulu. Maksudnya di dalam satu topik itu kan kita ada beberapa kali pertemuan. Jadi misalnya di topik ini kita membuat siswa itu berkesadaran dahulu, baru di topik kedua bermaknanya. Tapi biasanya kalau meaningful itu di pembelajaran kita selalu terapkan kan dengan ice breaking ataupun kesannya, momennya seperti itu. Maksudnya tadi itu tidak berurutan itu yang ininya, nggak mesti ada dalam satu modul itu ada ini semua ini, berkesadaran, bermakna. Tapi kalau menggembirakan kita selalu berusaha kan gitu kan. Oke Bapak Ibu boleh dibuka handphonenya, di scan.
Kalau cuma 3 ya udah berarti 3. Pembelajaran mendalam. Inilah mau pilih mana Ibu? Udah jangan. Nggak boleh nyontek. Apa? Oh, kalau yang ini tekan. Nah, dia masuk refleksi itu masuk ke yang mana? Prinsip atau ini? 1, 2. Apa? Tunggu ya. Apa ini? Ini 3 nih.